senang sekali bisa bertemu dengan Ibu sore ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung ya, Bu. Sekitar 2 sampai 4 menit ke depan. Ibu Novi masih di kantor, Bu? Udah pulang ke Oh, rumah tadi sudah jam 4. pulang. Iya. Hmm, baik. Tunggu teman-teman yang lain. Sambil kita sapa yang sudah join. Selamat datang untuk Ibu Anissa, Ibu Vika, Ibu Dindrana. Pembahasan kita pada sore ini yaitu mengenai memahami aposti sebagai legalisasi internasional untuk dokumen publik. Baik, karena sudah ada 6 rekan-rekan, saya izin untuk mulai lebih awal, Ibu Novi, apakah tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Baik, kalau begitu selamat sore rekan-rekan sekalian. Kembali lagi di 15 Minutes Slow Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Perkenalkan, saya Amarta, perwakilan dari EYR, Center for Legal Studies, yang akan memandu dialog pada sore hari ini. Sore ini saya sudah ditemani oleh Ibu Novianti Absyari, SHMKN. Beliau merupakan notaris serta pejabat pembuat akta tanah. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Novi sudah menyempatkan waktunya untuk diskusi sore ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia saat ini telah meratifikasi Konvensi Aposti pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu, melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing. Dokumen publik yang dapat dilegalisasi melalui aposti tentunya beragam. Di antaranya itu dokumen pendidikan seperti ijazah dan transkrip nilai, kemudian dokumen kependudukan, serta dokumen notaris yang berkenaan juga dengan kegiatan bisnis. Baik, langsung saja Ibu Novi, sebetulnya apa sih Bu fungsi dari layanan aposti ini? Iya, terima kasih Mbak Amarta. Selamat sore teman-teman semua yang sudah bergabung, yang meluangkan waktu ya di sore ini nih biasanya lagi santai gitu kan. Ya, Menambah wawasan, pengetahuan terkait aposti. Mungkin nih banyak yang orang tidak familiar gitu. Apa sih aposti gitu ya, Mbak Amarta? betul. Sebenarnya yang sering kita dengar ini sebutannya adalah legalisasi gitu. Tapi beda sama legalisasi yang dibuat oleh misalkan notaris atau dari kelembagaan institusi gitu kan. Justru ini adalah akte dari notaris salah satunya yang bisa dipakai di luar negeri atau di publik untuk dokumen publik yang bisa dipakai di luar. Jadi aposti itu berasal dari kata ya aposti gitu kan, dari bahasa Perancis yang artinya anotasi. Anotasi atau penambahan daripada sisi dokumen.
Nah, Baik. ini adalah pencatatan yang diberikan kepada dokumen. Kalau dari AHU sendiri, yang dimaksud dengan aposti yaitu merupakan pengesahan tanda tangan pejabat, pengesahan cap atau segel resmi dalam sebuah dokumen publik yang pastinya diberikan pengesahan melalui satu instansi. Memang kan jadi ada ratifikasi yang tadi dikatakan konvensi dari 124 negara ya. Betul. Jadi 124 negara ini berkumpul dan menyerahkan sepakat bahwa mereka bergabung di dalam konvensi ini terkait aposti. Jadi kalau di Indonesia yaitu ada di Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan tersebut. Itu Baik. dari definisinya sendiri gitu kan. Nah, ini adalah tadi mengesahkan dari dokumen yang kita punya, dokumen publik itu. Tadi yang tadi Mbak Marta sebutkan dengan bermacam-macam. Ada yang paling sering kalau dari kami notaris yaitu terkait misalkan bisa paspor, bisa data-data yang ada di kita, ataupun yang dari orang luar itu juga data yang dari luar mau masuk kita pakai terkait pembuatan akte PT, ada juga ijazah, misalkan mau pertukaran pelajar atau Iya. pertukaran siswa sekolah di luar negeri, atau juga ada yang biasanya dipakai WNA untuk menikah gitu, entah orang Indonesianya mau nikah dengan warga negara asing atau terbaliknya warga negara asing mau ke kita. Itu Baik. definisi dari si aposti itu sih. Baik, Bu. Artinya di sini aposti sendiri itu memang diperuntukkan untuk pertukaran dokumen seperti itu ya, Betul. antara WNI apabila ingin melanjutkan studi di luar negeri atau apabila ingin menikah, ingin mengikuti suatu acara, legalisasinya itu perlu dilakukan melalui sertifikat aposti sendiri. Ya. Tadi Ibu sempat mengatakan bahwa dari yang mengurus itu ya Bu ya, melalui AHU ya Bu, dalam hal Betul. ini Kemenkumham, seperti itu. Betul. Apakah dulu ada pihak-pihak lain Bu, sebelum kita meratifikasi konvensi aposti ini, yang turut terlibat juga selain Kemenkumham? Nah, ini nih sebenarnya inti dari aposti itu adalah tujuan utamanya memfasilitasi pengakuan penggunaan dokumen di negara-negara yang tadi menggabungkan diri. Jadi dapat berlaku adalah apabila kita masuk ke dalam negara tersebut atau yang dari 124 negara itu masuk ke dalam negara kita. Itu dulu ya. Kadang orang tidak tahu bahwa tahu-tahu negara yang tidak termasuk dengan ngotot, nggak bisa, saya dokumen saya udah diaposti. Tidak. Itu dulu ya harus digarisbawahi. Konvensi ini terdiri dari 124 negara yang memang menggabungkan diri dan memang masuk ke dalam kesepakatan tersebut. Sebelumnya kita menjelaskan manfaatnya dulu. Kenapa sih bisa ada aposti gitu kan? Apa manfaatnya? Sebelumnya yang tadi Mbak Marta katakan memang prosedurnya agak rumit. Misalkan kita mau sekolah ke luar negeri, ijazah-ijazah kita, biasanya itu kita datang ke KBRI kita dulu, ya, ke apa yang di Indonesianya juga, yang dari negara tersebut gitu kan ya, konsultannya, konsulat dari si negara tersebut, balik ke sana pun kita datang lagi ke yang di Indonesianya gitu. Jadi agak panjang ya prosedurnya gitu kan. Panjang. Iya, kalau dengan adanya konvensi ini bergabung, artinya kita satu menghemat biaya karena apa? Kita cukup membawa dokumen kita, mendaftar secara online di hotline di Kumham, ada khusus aposti itu kalau kita buka, biasanya kalau saya Zoom tuh kita praktekin bareng tuh gitu kalau lagi mengajar di via Zoom atau offline. Karena prosedur itu juga penting karena menurut orang ribet, nggak seribet itu, nggak serumit itu. Ini online gitu. Kita daftarnya online, tapi physically-nya gitu ya, lembaran yang ini kita bawa ketika kita sudah kita bawa ke sana gitu. Kita bawa ke Kumhamnya. Jadi tujuannya adalah mempersingkat, menyederhanakan birokrasi yang ada di Indonesia maupun yang di 124 negara yang bergabung itu menjadi lebih efisien. Artinya tujuan utama tentu meningkatkan pelayanan publik jadi lebih cepat, menyederhanakan birokrasi, menghemat waktu dan biaya. Kebayang dong kalau tadi kita harus memasuki beberapa perwakilan negara di satu negara untuk misalkan mau ke Amerika ya udah ya gitu. Kita jadi ke Indonesia juga, sampai di Amerika kita balik lagi gitu kan ke konsulatnya kita di sana. Akhirnya tektoknya banyak, panjang, perjalanan waktunya panjang, biayanya pasti lebih banyak gitu kan. Lebih
secara transaksi bisnis ya, kalau kita ngomong bisnis nih, kayak saya notaris tentu banyaknya adalah pernyataan keputusan rapat, surat kuasa, misalkan ada komisaris atau pemegang sahamnya di luar negeri gitu ya. Ya, Otomatis ini kan butuh waktu tuh, sementara kita mau ada RUPS di Indonesia betul. tanggal sekian, harus di sini dulu, di sini dulu. Tapi dengan adanya Aposti, tadi menghemat biaya, menghemat waktu, akhirnya butuh waktu sebulan untuk perizinan harus A, B, C gitu. Itu langsung cukup datang juga di sana. Kalau di negara lain belum tentu di Kumhamnya, Mbak Marta, gitu. Jadi nanti bisa diketahui di mana instansi yang ditunjuk oleh negara tersebut, gitu. Baik. Nanti kalau dari luar ya otomatis dari dia datang ke sana, itu surat tinggal dibawa ke Indonesia, langsung masuk bisa kita pakai, gitu. Baik, Ibu Novi. Kalau saya boleh simpulkan sedikit nih, Bu, berarti hanya sesama negara pihak ya, Bu, ya, Ya, yang betul. bisa melakukan legalisasi dari sertifikat-sertifikat tadi melalui satu pintu, yaitu Aposti. Kemudian ternyata manfaatnya banyak sekali ya, Bu, ya. Tadi saya sempat catat, terutama dalam hal menghemat biaya dan waktu, terutama mungkin selama ini kalau misalnya kita mengurus dokumen ke kedutaan, mungkin ada beberapa bayaran. Sekarang untuk Aposti sendiri itu sudah online, dan nantinya ketika sudah bisa diambil sertifikatnya, itu baru kita ambil ke Kemenkumham. Betul, Seperti itu ya, Bu. betul, iya. Baik, untuk Aposti sendiri ini, Bu, apakah ada biayanya? Iya, ada biayanya. Itu sebenarnya nggak, seingat saya 50.000 apa 100.000 gitu, nggak sampai 250.000. Kalau kita kan bayarnya juga secara online per dokumen. Per dokumen ya, Bu? Oh, baik. Baik, Ibu Novi, selanjutnya nih, Bu, bagaimana sih, Bu, untuk irisan antara fungsi Aposti dengan salah satu fungsi notariat sendiri? Iya, kan notaris ini kita adalah pejabat yang berwenang membuat akta notaris gitu ya. Tentunya yang membuat salah satunya atau beberapa yaitu adalah terkait bidang bisnis. Yang paling sering kita adalah kerjasama, misalkan ada perusahaan, kita ada membuat legalitas terkait dokumen-dokumen legalitas dari pekerjaan kita selaku notaris gitu kan. Nah di sini artinya yang tadi saya katakan mempermudah kita untuk pengakuan dokumen yang di luar. Jadi kita kan terkadang bertanya gitu ya, oh ini sah nggak ya? Kita tanya kemana ya gitu kan. Misalkan kita haruskah kita ke KBRI gitu kan? Haruskah kita balik lagi nanya? Tapi kan sekarang memang ada pengesahannya, jadi stempelnya semuanya sama. Ini biasanya kalau online saya lebih bisa melihatkan contohnya. Ada stiker kuningnya gitu kan. Jadi kita bisa mengecek negara tersebut masuk atau tidak gitu, dan kita juga bisa mengecek ke Kumham apakah benar dokumen ini, misalkan kita tidak yakin, tapi dengan adanya Aposti ini tentu satu, kita bidang notaris adalah melakukan pengesahan. Tentu dokumen legalitasnya itu penting untuk kita, jadi kita tidak perlu lagi ragu ketika memang ada dokumen-dokumen yang butuh pengakuan, dokumen asing yang butuh pengakuan dari pengesahan internasional, karena sudah masuk dari adanya Aposti tersebut. Nah, notaris itu kan justru kita adalah yang utama diperlukan adalah legalitas yang memang pengesahannya sudah jelas. Jadi artinya keduanya bertujuan untuk mencari keabsahan, kepercayaan masyarakat. Betul. Jadi ketika kita buat, kita pun mendapat kepastian justru dari adanya Aposti ini. Kalau dibilang terkait bidang notaris, ada beberapa klien yang justru memang minta urus sama kita. Ya udah sekalian aja deh gitu kan. Ada justru sepaket lah kata bahasanya. Oh ya udahlah sekalian diurus semuanya sama Aposti. Sebenarnya bukan susah, nggak ribet. Itu simple kok untuk proses untuk Aposti sendiri gitu kan. Tidak serumit itu, tapi kan orang kadang maunya langsung ya udah notarisnya yang mengurus gitu. Tapi ternyata itu juga tergantung antrian tuh Mbak Marta, karena ternyata dokumen yang diperlukan orang mau datang dari luar ke kita atau sebaliknya dari orang Indonesia yang mempunyai kepentingan untuk keluar itu cukup banyak. Mungkin saya kurang paham di instansi
Kumhamnya sendiri, ya, Ya. Kementerian Hukum dan HAM itu berapakah orang yang memang pure mengurus gitu? Karena awal-awal mungkin kan ini masih baru ya, tadi Mbak Marta katakan, Betul. awal-awal servernya agak lambat Hmm, gitu kan. Maksudnya oke. kita kan mereka kan harus memverifikasi dulu dokumen kita, gitu kan? Iya. Dikeluarkan oleh siapa, notarisnya juga dilihat gitu kan, terdaftar atau tidak gitu. Jadi tidak sesimpel itu bahwa oh, oke semua surat di ACC. Nah mungkin itu butuh waktu memilah, memilih dan mengecek. Akhirnya ketika ada ratusan dalam, seingat saya waktu awal-awal tuh 300-an mereka bilang per hari per dokumen masuk. Nah Wow. ya udah butuh waktu, mungkin pengertian juga nih dari semua ya. Saya bukannya memihak kepada Kumham gitu kan, tapi ya tetap semua berproses gitu. Ya. Mereka sih bilang itu 1 sampai 3 hari itu ya, satu Satu sampai sampai tiga tiga hari hari. ya gitu kan. Ya mudah-mudahan sejauh ini sih kalau saya pribadi sih ada yang sampai 5 hari iya, tapi akhirnya saya melimitkan ke klien saya seminggu gitu kan. Jadi tergantung juga loadnya, kita harus pahami lah ya, setiap setiap instansi tentu ada load gitu, nggak selalu dikit, nggak selalu banyak gitu. Baik, Ibu Novi. Jadi justru Aposti ini membuat profesi notaris memiliki semacam rasa aman gitu ya, Betul, karena betul, sertifikasinya sudah jelas betul. dan dikeluarkannya pun oleh instansi negara. Ibu Novi, kita ada beberapa pertanyaan nih. Iya, Saya izin bacakan ya, Ibu. Pertanyaan pertama dari Ibu Hiyang, bagaimana dampak aposti untuk profesi notaris seperti yang tadi Ibu sudah iya, jelaskan? eh, Mungkin bisa sedikit iya, diulang, Ibu? iya. Terima kasih Bu Yang. Yang utama tentu memudahkan karena kami notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akte otentik. Artinya dokumen-dokumen yang kami terima tentu harus kita ketahui dan kita cek keabsahannya gitu. Terutama adalah dokumen yang dari luar negara kita. Dan dengan adanya aposti, satu tadi memperingan waktu. Jadi harusnya prosedur itu agak panjang. Sebagai contoh, oh misalkan kita mau ada RUPS atau kita mau ada PKR, salah satu PT di mana pemegang sahamnya beberapa ada di luar. Nah, mungkin kan kayak PKR itu kan harus sirkuler ada di suatu negara beberapa. Kita nih nggak tahu nih ketika di ke kita kan itu absah bener nggak ya gitu kan. Biasanya kan kita juga harus ada notaris tempat gitu. Jadi ini mengefisiensikan waktu untuk kita dan lebih memperjelas keotentikan juga dari sebuah dokumen yang dari luar. Baik, terima kasih Ibu Novi untuk atas jawabannya. Kita lanjut ke Ibu Anissa. Pertanyaannya itu, Bu, langkah pertama yang dilakukan untuk mengajukan permohonan aposti. Iya. Yang pertama tentu kita masuk ke dalam web ahu.go.id. Nah, di situ ada beberapa layanan, ada fidusia gitu kan ya. Nah, kita pilih yang pelayanan aposti. Lalu ada formulir permohonan yang paling sedikit itu memuat terkait identitas kita selaku pemohon. Lalu apabila kita menerima kuasa kayak misalkan notaris gitu kan atau ada biro jasa, kan biro jasa juga bisa mengajukan gitu ya ke situ ya. Nah, itu pun kita harus ada kuasa. Jadi harus menerima kuasa jika kita menerima kuasa dari orang lain. Jadi harus ada identitas dari penerima kuasa tersebut. Lalu negara tujuan di mana di dokumen tersebut untuk dimohonkan dan nama serta dokumennya. Jadi memang ada kayak form atau kayak bakunya, di situ kita tinggal mengisi gitu. Nama instansinya siapa kita isi. Lalu kita juga melampirkan. Jadi bukan hanya ngisi gitu kan. Karena tadi saya bilang dari yang kita ajukan tentu diverifikasi oleh Kumham. Nah, Baik. lalu kita mengisi data tersebut sekalian atau sekaligus kita memasuki kartu identitas pemohon. Jadi KTP-nya gitu ya kita scan, kita masukkan ke dalam form yang ada di AHU, lalu kartu identitas yang kuasa jika tadi kita dikuasakan termasuk surat kuasanya, lalu dokumen yang mau diaposti tadi ya. Setelah keluar itu diverifikasi, tadi saya bilang
proses paling lama 5 hari karena verifikasinya aja 3 hari. Kalau bilang orang oh lama gitu, karena tadi yang saya katakan load-nya, ini kan Indonesia tahu dong ada berapa Betul, warga gitu kan, Ibu. kebayang. Dan kita harus tahu bahwa negara kita secara bisnis juga kan pergerakannya luar biasa gitu. Jadi jangan dibilang oh enggak, orang bilangnya 3 hari. Ya memang secara mereka sampaikan 3 hari, tapi tergantung load dan dokumen yang kita masukkan. Jadi nanti diverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Setelah udah oke dan diterima, itu kita harus segera membayar PNBP. Kalau diterima, kalau ditolak nanti ada email, apa alasannya ditolak. Jadi nggak semua dokumen itu diterima. Nah, setelahnya itu memperoleh sertifikat aposti. Sertifikat aposti, jadi kita datang, saat kita datang ke Kumham, kita membawa si dokumen aslinya juga, lalu kita mendapatkan sertifikat aposti. Gitu. Baik, Ibu. Saya Kalau ini penasaran, Bu. kalau ini yang di Indonesia ya, kalau ini yang di Indonesia gitu. Prosedurnya kan kurang lebih sih sebenarnya sama gitu. Misalkan saya tambahkan sedikit, Ya, misalkan silakan, kita Ibu. mau kalau di notaris itu bikin menandatangani PKR, namanya pernyataan keputusan rapat ya. Sebelum ada pernyataan keputusan rapat, kita ada rapat sirkuler. Jadi dari seluruh pemegang saham ada namanya rapat sirkuler. Misalkan kan ada PMA yang beberapa mungkin si pemegang sahamnya adalah orang di luar gitu ya. Jadi dokumennya ini misalkan katakan pemohonnya di Belanda, menandatangani sirkuler dulu di hadapan notaris Belanda, ya kan? Tetap di hadapan Belanda, lalu meminta aposti di negara tersebut, dokumen tersebut. Lalu baru mengirimkan sirkuler dan aposti tadi ke notaris di Indonesia. Lalu langsung itu kita bisa bikin PKR. Nah, tadi saya bilang sebenarnya sesimpel itu gitu kan. Iya, pelayanannya menjadi satu tahap saja ya Bu ya, dari notaris kemudian ke Kemenkumham, seperti itu. Baik Ibu, saya agak penasaran nih Bu tadi bahwa sebetulnya pengajuan aposti sendiri itu bisa ditolak gitu ya Bu ya. Nah, apabila ditolak ini Bu, apakah kita nantinya dapat mengajukan kembali ataukah ada syarat jangka waktu tertentu baru bisa mengajukan kembali kah Bu? Iya, mungkin kan ada beberapa, kita bisa langsung kok, di situ kan diinfokan di email biasanya gitu kan. Atau nanti dikasih tahu apa yang kurang gitu, mungkin kita lupa melampirkan gitu ya. Kan ditolak itu ada alasannya tentu, bukan karena atau ada tanda tangan yang tidak dianggapnya tidak ada atau kosong gitu. Banyak sih penyebabnya ya Mbak yang memungkinkan, tapi kalau dari notaris sendiri tentu ketika mengajukan aposti kita kan QC dulu ya, kita cek benar-benar gitu kan. Setelah kita cek baru kita masukkan gitu. Baik. Jadi memang untuk penolakan sendiri itu pastinya akan diinformasikan gitu ya Bu ya dari pihak Kemenkumham. Banyak ini juga sih sebagai contoh nih Mbak, maaf ada beberapa juga yang orang kan kita kan pihak WNA itu boleh memakai hak pakai ya kalau untuk membeli rumah atau membeli itu dengan hak pakai gitu ya. Nah, ketika WNA atau orang Indonesia misalkan mau beli rumah di Prancis gitu atau mau beli rumah di Australia di luar dari negara kita bisa membuat kuasa untuk orang yang di sana gitu kan. Bikin kuasanya di notaris di Indonesia dulu. Nah, dari kuasa itu kita aposti. Nah, dari aposti, memohon ke aposti, baru kita kirim lagi ke pihak yang berwenang di sana gitu. Jadi intinya sih di sana pun kan ada juga legalnya, misalkan notaris atau ada beberapa penyebutannya pengacara, padahal juga tugasnya sama-sama notaris gitu. Jadi datanglah terlebih dahulu mungkin ke Kumham, dokumen apa yang diperlukan juga ketika mengajukan. Persyaratan prosedurnya dari aposti ini setiap negara sebenarnya sama seperti ini ritmenya gitu. Dimasukkan dokumennya karena kan mereka ketika mengkonvensikan ini ya nggak mungkin lah negara ini beda gitu. Tujuannya karena sama tadi, yaitu adalah mempermudah berjalannya dokumen publik yang dibutuhkan, legalitasnya gitu ya, mempermudah semua proses yang ada di negara 124 negara yang bergabung tadi. Baik, menarik sekali ya Bu, ternyata sangat memudahkan, namun perlu di-highlight bahwa hanya bisa antara negara pihak yang sudah meratifikasi.
Ibu ada pertanyaan dari Ibu Mauliani. Berapa biaya untuk dokumen yang diapostikan? Oh, tadi Ibu sudah. Mungkin boleh diulang sedikit, Ibu? Iya. Ntar dulu, seingat saya 50 apa 250 gitu. Pokoknya tidak lebih dari 250.000. Tidak lebih dari 250.000 ya, Bu? Nanti saya cek kembali ya. Baik. Untuk rekan-rekan lainnya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kelihatan nggak? Ini kayak, nah nih kelihatan nggak? Ini ada, jadi sertifikatnya gitu kan, dia ada cap seperti ini gitu untuk aposti. Tadi saya bawa Baik. Gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, Bu. Jadi memang ada cap khususnya apabila sudah mendapatkan aposti seperti itu kalau ya. Kalau dari Kumham tentu ada lambang Kumhamnya gitu kan. Nah, ini ada keterangan misalkan terkait dokumen apa gitu ya. Di sini ada datanya. Tetap sini ada logo Kumhamnya. Jadi tergantung di instansi mana mereka di negara tersebut itu yang berlaku gitu. Instansi kalau di negara kita tidak susah sih karena kalau kita dari Indonesia pun benar-benar tinggal masuk ke websitenya tadi gitu kan, ke website AHU sendiri, lalu kita masukkan semua dokumen sebagai lampiran, tapi sebelumnya kita isi dulu data kita, KTP kita kalau kita yang ajukan. Tapi kalau kita diberikan kuasa, seperti kan notaris kan rata-rata nih kuasa ya, dari kuasa gitu, ya itu otomatis gitu. Dan aposti ini kan ada yang namanya selalu sebutannya legalisasi. Yang dilegalisasi apa? Dokumen yang dibuat oleh siapa? Pejabat. Jadi ini tiga ini terkait banget. Toh pejabatnya adalah bukan pejabat notaris aja, ada pejabat negara. Kayak tadi ijazah yang menerbitkan siapa? Kementerian Pendidikan. Nah itu kan ada. Jadi bukan hanya surat tertentu gitu. Itu harus adalah surat-surat dokumen publik. Kan misalkan dokumen publik. Yes, betul. Tadi kan dokumen publik yang tadi Mbak Marta katakan ya, ada ya buku nikah itu termasuk dokumen publik, ijazah dokumen publik, akte notaris dokumen publik gitu. Jadi legalisasi aposti itu tentunya legalisasi itu terdiri apa yang dilegalisasi, yaitu dokumen yang seperti apa? Dokumen yang dibuat oleh pejabat. Pejabat yang dimaksud adalah yang di posisi di dalam pemerintahan atau oleh notaris, yang pemerintahan itu oleh notaris gitu. Baik Bu Novi, terima kasih sekali untuk penjelasannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana pandangan Ibu mengenai efektivitas aposti di Indonesia? Nah, kalau ini kan masih baru ya, jadi kemarin sempat teman-teman kok lama ya gitu. Ini kalau ini terkait masalah kinerja lah tentunya ya. Baik. Terus dibilang prosedurnya susah sih tidak, cuman kadang mereka mengecek, memverifikasi kan tadi ada 3 hari untuk verifikasi gitu. Ya. Pada kenyataannya memang awal-awal itu sampai seminggu gitu. Dan ketika saran saya tetap ketika mau mengaposti itu, mau melakukan aposti, tolong dicek semua gitu, karena jangan sampai hanya kurang satu atau ada kesalahan satu, jadi kan nambah lama lagi waktunya tadinya mau mengefisiensikan. Nah, kalau terkait efektivitas aposti di Indonesia, tentunya ini kan kalau tadi yang dibilang adalah prosesnya lebih dari 3 hari, itu karena tadi bahwa ini adalah proses semua berjalan ketika memang bisa smooth kalau sudah terbiasa. Namanya juga sistem baru, semua butuh transisi, semua butuh sosialisasi gitu kan. Jadi kerjasama juga dari kita sebagai masyarakat, lalu juga pemerintah gitu. Mungkin kalau loadnya banyak ditambah orang, tapi so far masih dalam waktu yang normal lah gitu, nggak sampai sebulan gitu kan. Dan dengan adanya aposti ini tadi bahwa keabsahan dokumen, karena tujuan atau fungsi utama dari aposti mengakui keabsahan dokumen. Artinya kita tidak usah ragu lagi ketika memang ini sudah dilakukan aposti, diberikan, artinya sudah mendapatkan pengesahan resmi gitu dari pihak negara yang berwenang untuk mengirimkan dokumen tersebut, bahwa oh iya benar ini asli, sah, tanda tangan. Balik lagi, aposti itu adalah legalisasi. Legalisasi itu adalah mengesahkan tanda tangan.
gitu ya. Kita tidak ke konten Ya, ya. Nah, ini harus membedakan. Kalau betul. masalah mengesahkan isi, misalkan, oh iya nih, yang isinya tentang gini-gini benar. Nah, tapi legalisasi itu sendiri adalah mengesahkan tanda tangan. Jadi dengan adanya aposti ini tadi saya bawa keabsahan dokumen tentunya yang utama, mempermudah transaksi internasional, ya. Artinya Baik. pergerakan bisnis atau pergerakan terkait hal lainnya kayak masalah pendidikan, tadinya misalnya kita mau beasiswa butuh waktu cepat. Nah, ini bisa semuanya. Aposti ini penting sekali untuk transaksi internasional terkait seperti bisnis, pendidikan, migrasi, karena semua mempermudah dokumen dari negara asal ke negara yang lain tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit. Dan Betul. juga efektifnya adalah ini mencegah penipuan dokumen, gitu Hmm, kan? Jadi baik. kita uh, bisa memeriksa dokumen itu apabila sudah diaposti, artinya sudah melalui prosedur aposti tadi di negara penerima dan negara yang mengirimkan dokumen tersebut. Akhirnya ini meminimalisir terjadinya atau dokumen-dokumen palsu yang diubah dengan curang. Itu artinya Betul. mengefektifkan dan memfasilitasi perjalanan aposti ini sering kan kayak tadi mau paspor, visa, sertifikat pendidikan, ini akhirnya lintas dokumen antar negara jauh lebih cepat. Jadi tadi lebih cepat, lebih mengakui keabsahan dokumen, mempermudah transaksi internasional dan mencegah adanya penipuan dokumen. Gitu. Baik, Ibu. Jadi sebetulnya kalau untuk efektivitas sendiri, berkaca dari manfaatnya ini sangat banyak, Tuh. mempermudah birokrasi, serta dapat dikatakan juga, Bu, menghindari tindak pidana pemalsuan surat ya, Bu, ya, kalau seperti itu. Namun untuk efektivitas lebih lanjutnya memang masih perlu perhatian seperti sosialisasi serta kerjasama dari pemerintah serta masyarakat. Betul sekali. Baik, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit, Ibu. Mungkin sebelum aku tutup dengan sedikit rangkuman gitu, mungkin ada closing statement dari Ibu Novi? Ya, kalau closing statement dari saya, jangan takut ya untuk bergerak keluar gitu kan. Ketika ragu akan sebuah dokumen ataupun menerima dokumen, pastikan teman-teman Bapak Ibu semua untuk tahu negara yang memang bekerja sama atau masuk ke dalam konvensi ini ada 124. Ini yang harus digarisbawahi karena nanti orang berpikir, oh semua negara bisa ya. Ini adalah mempermudah transaksi internasional di 124 negara tadi. Jadi manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu semua di bidang bisnis, di bidang pendidikan, lalu juga terkait migrasi, di semua dokumen bahwa hal ini kita sambut bahagia dan baik ya untuk tentunya di Ya, dunia bisnis, pendidikan dan juga pengembangan kita. Kita masuk ke dalam 124 negara yang bergerak maju untuk menjadi lebih baik, untuk mengetahui keabsahan dokumen tersebut. Jadi kita sama-sama membuat semua ini jadi lebih baik. Jadi tadi jangan mengkomplain apabila terjadi lama dan ya. kita sambut baik adanya perubahan yang baru ini yang tadinya jalurnya mungkin kalau digambar ular jadi agak-agak gitu ya. Sekarang jadi cukup set gitu kan, tinggal turun ke bawah Ya, langsung ke kita menerima dokumen. Intinya jangan pernah takut untuk membuat sebuah dokumen atau menerima dokumen luar negeri. Pastikan apabila negara tersebut masuk ke dalam 124 negara, jangan lagi Bapak Ibu, oh ini ada dia tidak mengerti dalam 124, akhirnya masuk semua ke masuk lagi ke KBRI, balik lagi ke negara lain gitu, beribet-ribetnya. Jadi apabila ada keperluan terkait dokumen luar negeri, pastikan dan cek dulu di Google ada kok sama di Kumham. Negara-negara mana itu di Kumham ada, langsung masuk ke kumham.go.id, langsung masuk ke Aposti, dicek di sana, dan jangan ragu menggunakan fasilitas untuk mempermudah transaksi internasional kita dengan Aposti. baik Ibu Novi. Terima kasih. Saya izin untuk menyimpulkan sedikit ya, Bu.
dari dialog sore ini. Jadi untuk Aposti sendiri memang dimaksudkan untuk memudahkan proses legalisasi dokumen publik sehingga pihak yang nantinya menerima dokumen tersebut yakin atas keabsahan dokumen publik yang diberikan. Kalau singkatnya ini, Aposti sendiri dapat dimaknai sebagai suatu pengesahan tanda tangan pejabat serta cap atau segel resmi gitu ya Bu, yang berada dalam naungan Kemenkumham RI. Kemudian layanan ini juga pastinya mempermudah masyarakat untuk mengurus dokumen publik seperti misalnya pengajuan visa, pendaftaran pernikahan, pendidikan, serta apapun yang berkaitan dengan negara pihak Aposti tentunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Novi. Senang sekali Bu kami Sama-sama. bisa berdiskusi, ngobrol sama Ibu. Semoga rekan-rekan dialog sore hari ini cukup membuat rekan-rekan melek hukum. Apabila ada pertanyaan melalui topik sore hari ini, silahkan langsung menghubungi kami melalui direct message Instagram kami. Semoga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan. Sekian dari saya, terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih Ibu Novi sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Terima kasih. Saya izin sudahi ya Bu. Iya.